podcast di seputar wayang official. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas sedikit banyaknya tentang Dasamuka, atau bisa disebut dalam pembahasan ini Banjaran Dasamuka, dari mulai ia lahir sampai ia gugur. Simak terus guys, salam budaya. Pembahasan pertama kita awali dengan lahirnya Dasamuka. Sebelum sesaat Dasamuka lahir, terjadi sayembara di kerajaan Ngalengka oleh Prabu Sumali. Sayembaranya, siapa yang bisa menjabarkan Sastra Jendra Hayuningrat Pangluwating Diyu, maka akan dinikahkan oleh anaknya yang bernama Dewi Sukesi. Namun hal ini ditentang oleh adik dari Prabu Sumali, yaitu si Jambu Mangli. Ia yang bernafsu akan menikahi ponakannya sendiri, maka ia juga mengadakan sayembara sendiri. Siapa saja yang bisa mengalahkan dirinya, maka baru boleh menikahi Dewi Sukesi. Saat sayembara, datanglah seorang resi bernama Resi Wisrawa. Ia adalah ratu dari kerajaan Lokopolo, berniat mengikuti sayembara tersebut dengan tujuan nantinya Dewi Sukesi akan dinikahkan dengan anaknya, yaitu si Donopati. Jambu Mangli yang mengadakan sayembara perang dapat dikalahkan oleh Wisrawa dengan cara memanahnya dan memotong seluruh tubuh dari Jambu Mangli. Jambu Mangli yang merasa dicurangi oleh Wisrawa, ia bersumpah jika suatu hari nanti salah satu keturunan dari Wisrawa akan gugur dengan cara yang sama seperti dirinya. Setelah berhasil mengalahkan Jambu Mangli, Resi Wisrawa segera bergegas untuk menghampiri Prabu Sumali dan menjabarkan ajian Sastra Jendra Hayuningrat Pangluwating Diyu kepada Prabu Sumali. Sedikit penjelasan tentang ajian tersebut. Ajian tersebut digunakan untuk meruat yang tadinya berwujud buta atau raseksa, dapat mengubah wujud raseksa tersebut menjadi manusia yang tampan. Setelah dijabarkan ajian tersebut oleh Resi Wisrawa terhadap Prabu Sumali pun berubah wujudnya yang tadinya berwujud raseksa menjadi manusia biasa dengan tampang yang sangat tampan. Sesuai janji Prabu Sumali, siapa saja yang bisa menjabarkan ajian tersebut, maka akan dinikahkan oleh putrinya, yaitu Dewi Sukesi. Resi Wisrawa yang tadinya bertujuan akan menikahkan Dewi Sukesi dengan anaknya Donopati, ia sendiri malah tergoda dan menikahi Dewi Sukesi sendiri. Dari pernikahannya dengan Dewi Sukesi, tak lama Dewi Sukesi ini melahirkan, namun tidak berwujud bayi, tapi berwujud segumpal daging berjumlah 4 dan berwarna berbeda. 4 gumpalan daging tersebut memiliki warna yang berbeda. Satu berwarna merah, satu berwarna hitam pekat, satu berwarna kuning, dan satu lagi berwarna putih cerah. Karena Resi Wisrawa ini adalah
seorang resi yang sakti. Maka olehnya 4 gumpalan tersebut dipujan, lalu berubah berwujud menjadi bayi. Namun dari keempat bayi tersebut, ketiganya berwujud raksasa, bahkan sudah memiliki taring, dan hanya satu yang berwujud manusia biasa, itu dari daging yang terakhir. Dari keempat bayi tersebut, oleh Wisrawa dinamai bayi yang pertama sebagai Rahwana, bayi kedua dinamai Kumbakarna, yang ketiga dinamai Sarpakenaka, lalu yang keempat Gunawan Kuntawibisana. Namun ketika Danapati mengetahui bahwa Sukesi malah dijadikan istri oleh Wisrawa, Danapati pun marah terhadap ayahnya sendiri. Itu yang membuat Resi Wisrawa merasa bersalah. Lalu ia merelakan nyawanya untuk mengakhiri hidupnya lebih cepat sebagai rasa bersalahnya terhadap Danapati. Karena kesalahpahaman, Dewi Sukesi yang mengetahui ini, tahunya Resi Wisrawa dibunuh oleh anaknya sendiri. Maka dari Dewi Sukesi pun mengucap sumpah bahwa nanti salah satu keturunannya akan membalas perbuatan dari Danapati. Setelah anak-anaknya dewasa, Dewi Sukesi menceritakan semua kepada anak-anaknya. Hal ini membuat Rahwana marah, lalu bertekad akan membalas perbuatan Danapati. Rahwana memerintahkan seluruh pasukannya untuk bergerak menuju ke negara Lokapala untuk membalas perbuatan dari Danapati. Sesampainya Rahwana di Lokapala, ia bertemu dengan tangan kanan Danapati, yaitu si Wisnungkara, titisan dari Bathara Wisnu yang berwujud raseksa. Oleh Wisnungkara, Rahwana ini dihadapinya sendiri. Dengan mudahnya Rahwana terdesak dan siap untuk dibunuh oleh Wisnungkara. Namun sesaat Wisnungkara ingin mengakhiri hidup dari Rahwana, datanglah sang Bathara Narada. Ia mengingatkan jika Rahwana belum menemui takdirnya untuk mati, dan nantinya yang membunuh Rahwana adalah titisan Wisnu yang lainnya, namun bukan si Wisnungkara. Bathara Wisnu yang mancing dalam tubuh Wisnungkara pun akhirnya keluar dari Wisnungkara, dan Wisnungkara pun berbalik dalam keadaan terdesak, lalu gugur di tangan Rahwana. Setelah berhasil mengalahkan Wisnungkara, Rahwana bergegas menemui Danapati untuk membalas dendam apa yang ia perbuat di masa lalu kepada ayahnya, si Resi Wisrawa. Namun Rahwana ini lupa bahwa Danapati adalah resi yang sangat sakti. Berkali-kali ia membunuh Danapati, dan berkali-kali pula pun Danapati dapat hidup lagi. Berkali-kali Rahwana berusaha untuk membunuh Danapati namun tidak berhasil. Lagi-lagi Bathara Narada pun turun untuk menemui si Danapati dan menjelaskan bahwa Rahwana tidak akan bisa mengalahkan dirinya, dan ia meminta kepada Danapati untuk mengikutinya ke kahyangan dan akan dijadikan seorang dewa karena kebaikannya merelakan Sukesi kepada Wisrawa. Setelah Danapati menghilang mengikuti Bathara Narada ke kahyangan, Rahwana pun berbangga diri. Ia dengan percaya
diri bahwa telah membunuh Danapati. Namun oleh tokoh Rahwana diingatkan jika Danapati itu belum mati, namun ia pergi ke kahyangan dan akan dijadikan dewa oleh para dewa-dewa. Sontak hal ini pun membuat Rahwana tidak percaya. Lalu ia akan membuktikannya sendiri ke kahyangan dan akan mencari Danapati. Naratu yang mengetahui niat dari Rahwana, ia memerintahkan seorang widodari yang bernama Widatomo. Ia ditugaskan untuk meredam sang Rahwana dari amarahnya bagaimanapun caranya. Benar saja, ketika Rahwana datang, lalu Widatomo menemui Rahwana ini dengan sekejap merubah amarahnya menjadi terkesima terhadap seorang widodari. Rahwana yang merasa mempunyai kekuasaan di negara Ngalengka berniat ingin memboyong Widatomo untuk menjadi istrinya dan menjadi permaisurinya di kerajaan Ngalengka. Namun Widatomo pun menolak. Ia berdalih ia memilih tidak menikah dengan siapapun termasuk dengan Rahwana. Karena penolakan tersebut, Rahwana pun murka lalu mengejar sang Widowati. Saat Rahwana mengejar Widowati pun bergegas akan masuk ke kahyangan Keputren, yaitu kahyangannya berisikan seorang widodari. Widatomo yang ketakutan, ia secara tidak langsung saat memasuki kahyangan Keputren, ia langsung menutup pintu dari kahyangan tersebut. Rahwana yang ada di belakangnya berniat ingin menggapai si Widowati tersebut, namun keduluan oleh pintu yang tertutup. Hal ini membuat tangan Rahwana terjepit pintu kahyangan Keputren yang membuat tangannya pendek dan cacat. Widowati yang merasa belum aman, dia berlari dan turun ke bumi untuk bersembunyi dari kejaran sang Rahwana. Sang Rahwana pun sakit hati dan ia pun bersumpah maka tidak akan menikah jika tidak menikahi seorang Widowati. Wujud punya wujud, Dewi Widowati ini turun ke bumi lalu bersembunyi di kerajaan Maespati. Karena cerita dari Rahwana ini terlalu panjang, mungkin akan saya bagi dari beberapa bagian. Untuk kali ini cukup sampai di sini dahulu. Besok saya akan lanjutkan mulai dari Rahwana bertemu dengan Widowati. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap tunggu part berikutnya dari episode Rahwana ini. Terima kasih guys.